Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student, and what's up? Come back with me again with Ustadz Subhi as your English teacher. Okay. Before I start my lesson, I'd like to thank a bunch of thank to my partner Ustazah Vita Fula Mailia for making this awesome PowerPoint. This is excellent job. Okay. Oh yeah, and before we start our lesson, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, by saying or by reciting basmalah, uh, we hope the Almighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, will give His mercy. Okay. Next, sebelum kita mulai pelajarannya, kita muhasabah dulu atau kasih feedback. Kemarin kita udah belajar the ability to do something antara can sama cannot or can't. Oh ya, kalian bisa baca cannot atau bisa disingkat can't. Nah, sebelum kita masuk, kita kenalan lebih jauh lagi tentang formulanya atau bentuknya. Nah, ini bentuk yang positif. Nah, setiap kalimat itu yang paling penting adalah ada subjeknya. Habis itu diikutin sama terserah itu bisa verb, bisa can atau apa. Yang penting ada subjeknya. Untuk yang positive form ada subjek, can sama infinitive. Untuk infinitif sendiri itu adalah kata dasar dari kata kerja. Kata dasar dari kata kerja itu verb 1 atau verb 1. Contoh, positive form can. She can write in Russian. Dia dapat menulis dalam bahasa Rusia. Or they can build a ship. Mereka dapat membuat sebuah kapal. Nah, bagaimana dengan cannot or can't? Nah, untuk can, kan tadi subjek, can, infinitive. Kalau yang negatif atau cannot atau can't, itu ada subjek, ada cannot, ada infinitive. Contohnya tadi, they can't build a ship. Or, she can't write in Russian. Dia nggak bisa menulis dalam bahasa Rusia. Or, they can't. Nah, itu accent British, sorry. They can't build a ship. Nah, mereka tidak bisa atau tidak dapat membuat sebuah kapal. How about kalimat tanya atau interrogative rumusnya? Rumusnya itu ada can di depan, ada subject plus infinitive. Jangan lupa kasih tanda tanya, karena ini kalimat tanya. Contohnya ya, can you drive a car? Dapatkah kamu mengendarai sebuah mobil? Yes, I can. Atau no, I can't. Or no, I can't. Datanya. Can't. Or can't. Sama aja. Kalau can't, berarti aksennya British. Kalau can't, itu American. Kalau yang pakai can't, sama aja. Can di depan, subjek, infinitive. Can't you drive a car? Bisa jawabannya no atau yes. No, I can't. Nah, tadi kan Ustadz atau Mister udah menyinggung tentang infinitive. What is infinitive? Nah, infinitive is the best form of the verb, of a verb.
Infinitive itu adalah bentuk dasar dari kata kerja atau V1. Nah, contohnya kalau kata kerja sit, play, make, drive, write, watch, apalagi kiss, jump, terus kick bisa. Nah, terus in present form a verb stay as it is. Nah, kalau dalam penggunaan ini, modal ini, itu it doesn't change according to the pronoun of subject. Itu verbnya itu nggak berubah. Pas di kelas 1, kalian belajar tentang simple present tense. Nah, itu kan V1-nya bisa berubah tergantung sama subjek atau pronounnya, atau subjek sama kata gantinya. Misalnya itu kalau kata gantinya orang ketiga, isi it nama orang, itu verb satunya berubah, bisa ditambahin s atau es. Sedangkan kalau di sini, di kalimat yang ada can-nya, itu enggak sama sekali, enggak perlu dan enggak harus, jangan ditambahin s atau ss atau es. Contohnya, ada kalimat I can ride a horse. Nah, kata ride ini kan, ini adalah V1, nggak perlu pakai S. Contohnya yang, ini kan subjeknya I can ride a horse. Nah, gimana kalau subjeknya itu pakai orang ketiga? She can ride a horse. Dia bisa mengendarai seekor kuda, atau dia bisa menunggang seekor kuda. Bukan ride-nya itu tambah S. She can ride a horse. No. You don't have to put S after V1 atau infinitifnya. Nggak perlu. Kalau di sini ada can soalnya kan. Jadi kalau ada can, modal can itu diikutin sama V1 atau infinitifnya. Nah, ini kita udah muhasabah, bentar. Itu kita ke materi, willingness to do something. Nah, apa itu isi willingness? Nah, willingness dapat diartikan sebagai kesediaan atau kemauan. Jadi, willingness to do something maknanya adalah kesediaan atau kemauan melakukan sesuatu. Contohnya, tadi, she will bring the umbrella. Nah, contohnya tadi kan. Nah, kalau willingness atau kesediaan itu menggunakan modal will, atau kalau ditulisan bisa disingkat pakai apostrof di atas, terus L2, short form for will. Nah, we use will not or want to express unwillingness. Unwillingness itu nggak bersedia atau nggak mau. However, will not is more polite from is more formal than want. Nah, contohnya patternnya ada subject plus will plus infinitive. Kalau yang tadi kan subject plus can plus infinitive. Nah, sekarang sama aja modalnya will. Kalau tadi can itu dapat, kalau will itu artinya akan. Contohnya tadi, she will bring the umbrella. Dia akan membawa payung. Atau they will come to the meeting. Nah, atau the drive will pick you up at 10 p.m. Malam banget ya. Oke. Nah, kita ke pattern-nya atau pattern yang negatif. Itu ada subject, ada will not atau won't, ada infinitive. Contohnya, she will not bring the umbrella. Cukup tambahin not setelah will, terus habis itu V1 aja. Gitu. How about kalimat tanya atau atau interrogatif? Nah, sama kayak can tadi, modalnya di depan will, terus plus subject, plus infinitive, don't forget to put question mark, tanda tanya. Contohnya, will she bring the umbrella? Akankah dia membawa payung? Bisa ya, bisa tidak jawabannya. Bisa yes, bisa no.
Atau will they come to the meeting? Nah, bisa yes, bisa no. Nah, other form atau bentuk yang lain. Ini bentuk sebuah kalimat agak lengkap ya. Contohnya, I want you to get me some food. Can you get them for me, please? Saya pengen kamu itu membawakan atau beli makanan. Can you get them for me, please? Nah, ini kan kalimat willingness-nya. Dapatkah kamu membawa atau membelikan aku makanan? Tolong. Nah, kalian bisa menjawab yes. Cukup bilang yes, he will kalau subjeknya itu perempuan, atau yes, he will, or yes, I will, terserah. Nah, kalau kalimat lengkapnya, misalnya, yes, she will bring it to you. Nah, itu complete answer-nya. Atau bisa pakai sure, I will juga boleh. Nggak harus pakai okay, nggak perlu harus pakai yes. Sure juga boleh. Sure, I will. Oke, aku akan bawain kamu makanan, tenang aja. Nah, untuk di sini itu chapter 5. Instruction, commands, and prohibition. Instruction itu atau perintah, instruksi atau perintah, dan larangan. Nah, kita ke poin pertama dulu. What is instruction or command? Instruction or command is an expression of giving order or instruction to do something. Jadi instruksi atau perintah itu adalah ekspresi atau ungkapan untuk memberikan perintah, giving order, or instruction to do something. Nah, ini biasa imperatif biasanya. Contohnya, contoh itu yang kedua itu prohibition atau larangan. Is the expression to prevent or prohibit someone to do something. It is the opposite or negative expression of instruction. Kalau tadi kan perintah, kalau sekarang larangannya. To give instruction or command and prohibition, we use imperative sentence, kalimat perintah. Nah, Mister, kalimat perintah itu apa? Nah, kita akan belajar kalimat perintah di sini. Nah, untuk instruction atau command, imperatif, nah ada dua bagian nih. Satu, to give an order, untuk memberikan sebuah perintah. Nah, kalau imperatif itu pakainya verbnya di depan, nggak pakai subjeknya di depan. Misalnya, clean up the living room, submit your homework, or water the plant, wipe the floor. Nah, itu kan ada subjeknya di depan. Itu langsung pakai V1, habis itu pakai objeknya. Misalnya, clean up the living room, submit your homework, submit, kumpulin tugasmu, kumpulin PR-mu. Water the plant, sirami tanaman. Nah, mungkin tanamannya itu di garden atau di mana. Nah, wipe the floor, bersihin atau dipel lantainya. Itu yang to give an order. Nah, selanjutnya to make polite request. Nah, di bahasa Inggris juga sama kayak bahasa Indonesia. Ada kalimat yang kalau ditambahin kata itu nanti merubahnya jadi kalimat perintah tapi yang sopan atau polite dengan menambahin please. Jadi usually by adding please di belakang. Kalau di atas kan to give an order kan tuh nggak ada please-nya tuh, cuman ada submit your homework, kasih tanda seru. Nah, nggak ada please-nya, itu benar-benar perintah. Boleh, cuman kurang sopan sebenarnya. Nah, bisa menghindari itu dengan menambahkan please setelah kalimat. Atau bisa pakai would atau do you mind, bla 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 bla, tanda tanya. Or would atau could you, bla please, tanda tanya. Atau pakai could you plus infinitive juga boleh. Contohnya yang pakai please, misalnya di atas ya, kalimat di atas ya. Submit your homework please, atau
Water the plant please. Ada please-nya di belakang. Bisa please-nya di depan, bisa di belakang atau contohnya di belakang, di depan. Kalau di depan tinggal please, do the disease. Or please water the plant. Nah, itu sama aja. Nah, yang kalau pakai would, contohnya ini. Would you mind turn the TV off? Matiin lampu, tolong matiin lampu dong. Tolong matiin lampu. Tolong matiin TV-nya dong. Nah. Do you mind closing the door? Minta tolong pintunya ditutup. Itu artinya. Dan lain-lainnya. Nah, kalau udah to give an order, terus to make the sentence polite, habis itu responding instruction. Nah, responnya bisa setuju, agreeing, atau refusing. Kalau agreeing bisa pakai okay, alright, of course, sure, no problem. Kalau refuse, I'm afraid I can't, atau I'm afraid I can't, atau I'm sorry but I can't. Nah, ini prohibition. Tak cepet-cepetin ya. Nanti akan murojaah di next meeting. Nah, kalau prohibition atau larangan itu biasanya menggunakan don't sebelumnya. Misalnya, don't close the door. Jangan tutup pintunya. Atau don't touch the TV. Misalnya, kalau ibumu pengen nonton TV, don't touch the TV. Atau don't wake up late. Jangan bangunnya telat. Jangan telat bangun. Respondingnya bisa agreeing, bisa refusing tadi. Bisa pakai okay, sure, no problem, alright, of course. Kalau refusing, I can't, I can't, I'm sorry, bla bla bla. Nah, yang request for someone to do something, misalnya kalimat, can you write the letter for me please? Dapatkah kamu membuat surat untukku? Nah, can you borrow me your pen please? Dapatkah kamu meminjamkan aku penamu atau pulpenmu? Nah, dan lain-lainnya. Itu request for someone to do something. Requesting. Nah, ini cepat aja. Two-part verb. Kalian pasti pernah dengar kata turn off, terus look out, put away, put down, hang up. Nah, itu istilahnya two-part verb. Nah, two-part verb is a phrasal verb that is usually followed by an adverb or preposition atau partikel. Kalau turn off artinya mematikan, turn down mengurangi atau menurunkan. Misalnya, turn down the radio volume misalnya. Kecilin suara radionya. Mungkin terlalu besar, dikecilin. Look out, awas, put down, bla bla bla, hang up, hang on. Nah, menutup, bertahan. Wow. Thank you for your attention. We have some quotes from the wizard Albus Dumbledore. Nah, kalau kalian nonton Harry Potter, nah, kalian pasti familiar dengan tokoh ini, Albus Dumbledore. We must all face the choice between what is right and what is easy. Keren banget ya ininya, quote-nya. Hidup itu pokoknya pilihan. Entah itu mudah atau entah itu benar, itu tergantung pilihanmu. By Albus Dumbledore. Okay, thank you very much. Oh yeah. And let's close our meeting by resetting Hamdalah together. And don't forget to subscribe this channel. And we will meet again in next meeting. Adios. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.